Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan teradu tidak dapat melakukan penelitian. Saya ulangi. DKPP menilai tindakan teradu yang tidak melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir model D hasil Provinsi DPR Dapil Jawa Barat 9 yang meliputi Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang sebelum melakukan penandatanganan adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut etika dan penyelenggara pemilu. Teradu tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenang melindungi kemudian suara rakyat, sehingga terjadi pergeseran perolehan suara Nasdem kepada calon anggota DPR yang menimbulkan kerugian terhadap pengadu. Dalih teradu tidak mengetahui terjadinya perubahan perolehan suara tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Teradu selaku ketua seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 4 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, yaitu Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil, terlebih berdasarkan alat bukti dalam persidangan teradu memberikan perintah melalui percakapan WhatsApp kepada staf partisipasi masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Muhammad Rifandi melalui Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat atas nama Khairuman Setia Nugraha untuk melakukan take down video live streaming untuk pembacaan rekapitulasi Dapil Jawa Barat 9. Teradu terbukti tidak jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 9 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan pada publik dengan benar berdasarkan data dan atau fakta. Pasal 10 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu dalam melaksanakan prinsip adil penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Memperlakukan secara sama setiap calon peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam pasal 15 huruf A, huruf C, dan huruf D Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu dalam melaksanakan prinsip profesional penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. A. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. C. Melaksanakan tugas sesuai jabatan kewenangan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Dan D. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 4.4. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan 5 kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Saya ulangi. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan teradu untuk sebagian. 2. Saya ulang. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian putusan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedi Lugito selaku Ketua, merangkap anggota Y. Kristiadi, Ratnati Pitalulu, Idewa Kadewiarsa Rekasandi, Muhammad Yohalansyah, dan Toto Haryono masing-masing selaku anggota pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024
dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 oleh Y. Kristiadi, Widewa, Kadewiar Sarakasandi, dan Muhammad Tio Alansyah masing-masing selaku anggota.